Seluruh kehidupan awal dari kabinet ini dimulai dengan menebar kecemasan gitu. Apa? Contohnya apa? 30% mahasiswa Indonesia terpapar radikalisme. Dosen juga begitu. Jadi ada mahasiswa di sini, ini mungkin 300 orang. Berarti ada 100 orang di sini bawa pisau, bawa bom molotov gitu. Kan itu yang diucapkan kan? Kan yang diucapkan paham radikal. Iya. Terpapar paham radikal. Kalau terpapar paham radikal di dalam pikiran rejim itu bakal manifestasi kekerasan itu. Karena itu diperlihatkan tadi bahayanya. Kalau cuma terpapar, apa bahayanya orang terpapar? Anda nggak melihat kelompok masyarakat, anak-anak muda yang terpapar paham radikalisme Saya itu tiap nggak hari bahaya? terpapar radikalisme. Saya ingin bikin negara Islam nih. Tadi pagi saya berpikir begitu. Karena saya menganggap banyak dosa di sudut kota. Tiba-tiba dosanya hilang gitu. Karena orang menganggap kewarganegaraan lebih penting daripada identitas agama. Maka berhenti ilusi saya buat negara Islam. Saya ingin bikin negara komunis. Karena saya lihat ada ketidakadilan. Terus Jokowi bilang BPJS saya gratiskan. Maka ide saya bikin negara komunis hilang dalam 2 menit. Saya mau bikin negara liberal. Tapi saya tahu bahwa nggak mungkin. Karena adik pasti nggak ikut saya bikin negara liberal. Maka saya hilang ini. Jadi potensi itu membatalkan seluruh ide. Apa yang ditakutin dengan ide radikal? Saya terusin sekali lagi ya. Secara teoritis, ide radikal itu bisa dibatalkan oleh ide kritisisme. Nah, di kampus radikalisme dianggap bersemayam di situ. Sebulan ini saya 6 kali dilarang masuk kampus, padahal saya mau mengucapkan critical discourse itu. Kalau pemerintah anggap bahwa mencegah radikalisme, kasih pikiran kritis. Ya saya datang ke kampus, kampusnya digembok. Rocky Gerung nggak boleh masuk. Padahal saya mau membantah itu supaya ada dialektika dalam pikiran, kasih outlet radikalisme itu. Yang terima saya itu justru pesantren Ngeruki yang dianggap sebagai sarang teroris itu. Justru tapi mereka harus diajak berdebat. Dia minta saya ke situ untuk berdebat itu. Jadi lebih terbuka pikiran Ngeruki daripada pikiran istana dalam soal teori radikalisme itu. Jadi soal-soal semacam itu tuh. Ya. Nah, saya gabung aja dengan pembicaraan. Masih bisa ya teruskan? Ya, sedikit ya. Oke. Jadi idenya sebetulnya karena pemerintah gagal untuk menghasilkan keadilan dan kesejahteraan, dia mulai ceramahin tentang radikalisme. Ceramahin tentang stabilitas nasional segala macam. Jadi omong kosong itu yang mau saya bongkar sebetulnya. Lain kalau keadaan ekonomi baik-baik aja nggak ada tuh diskus radikalisme. Oke. Mengapa Anda lihat bahwa ini memang harus dikerjakan oleh pemerintahan Jokowi 5 tahun ke depan? Pak Jokowi ini meletakkan dasar-dasar supaya radikalisme itu tidak lagi menjadi ancaman besar di Indonesia. Oh iya, kalau kita lihat fokusnya kan ada 2. Pertama kita punya surplus demografi ya. Anak-anak muda ini harus masuk ke perekonomian dalam artian ada investasi dan lain-lain. Investasi ini butuh stabilitas politik. Salah satu yang bikin problem politik kita nggak stabil adalah ide-ide tentang negara Islam, khilafah dan lain-lain, dan terus-menerus membuat kita nggak stabil. Ini harus diselesaikan agar kita bisa membangun secara ekonomi dengan lebih sehat. Ini ya, saya bantah aja itu supaya nggak berlanjut ke kacauan itu. Istana bilang problem kita nggak bertumbuh karena faktor eksternal tuh. Bukannya kalau itu tidak ada ekonomi tidak bertumbuh. Sekarang Anda balik gitu. Supaya ekonomi bertumbuh, radikalisme mesti diberantas. Ekonomi kita tumbuh. Dari berapa ke berapa? Tumbuh 5% tumbuh kita. Dari berapa ke berapa? Dibanding sama negara lain kita cukup bagus. Dibanding sebelumnya berapa? Ya. Kita nggak bicara soal pertumbuhan ekonomi secara spesifik, nanti nggak ada ujungnya. Kita turun dari periode SBY ke periode Jokowi. Ngapain kita harus menutup mata kuliah tentang negara di jurusan ilmu politik. Coba saya terangin. Realnya ekonomi kita tumbuh. You ekonomi ya. Oke. Sekarang you mau bandingin dengan Singapura. Singapura itu nggak ada pertanian. Karena itu dia pasti drop kalau ini jasa. Indonesia itu ada pertanian yang bikin tumbuh secara otentik. Kita cabut singkong, ekonomi bisa tumbuh 5%. Nggak bisa. Saya terangkan ya. Posisi dari Bambang Susatyo adalah ketua MPR. Apa yang personal di situ? Nggak bisa dia. Oke, kedua, you nggak usah terangkan pada saya tuh. Saya tunggu kalimat ini dibatalkan oleh Jokowi. Udah dibatalin apa belum? Ya nggak ada hubungannya dong. Nggak ada hubungan. Masa semuanya Presiden membatalkan pernyataan ketua MPR. Dalam keadaan bernegara. Nah, kita harus saya kasih contoh. Kepala negara punya hak kasih public address dengan menyindir bos. Itu kalimat yang berbahaya bagi demokrasi. Saya mau sebut satu hal. Artinya dia setuju dengan kalimat itu. Enggak.
saya mau sebut satu hal. Kenapa saya katakan ini bukan sikapnya Pak Jokowi. Ketika Lalu sikap siapa? ketika DPR menyatakan, Bambang. sebentar. Sikap Bambang sebagai ketika apa? DPR menyatakan bahwa majelis lah. akan Iya, Bentar, ada. sebentar, kita dengarkan Ade Armando dulu. Ketua MPR yang ngomong. Rok, dengar dulu. Ketika Oke. ya, ketika DPR mengatakan akan MPR. ada penghidupan, MPR. enggak DPR. Ketika DPR mengatakan bahwa akan ada dihidupkan kembali pasal penghinaan terhadap presiden, salah satu orang yang bilang bahwa saya nggak setuju dengan itu adalah Pak Jokowi. Oke. Ya, Kenapa nggak konsekuen dengan ini? Nggak usah dong. Kenapa? Kan Kenapa dia harus pertentangan. membantah? Nggak ada urusan. Dia- Nggak ada urusan. Dia mesti bantah itu. Ya, ini memang Ini jadi persoalannya teks Bambang sosial. Susatyo. Tapi kan- itu jadi social tax bangsa ini, mesti Iya, dibatalkan memang. oleh Ya presiden. udah Bambang Susatyo yang Anda kritik. Tidak mungkin juga lah. Saya minta Jokowi, Kok Anda yang minta Jokowi itu saya minta dia kepala negara untuk batalkan itu. Ya udah, Karena warga batalkan negara. Tapi gini loh, Bung Rocky, misalnya pertanyaan gampangnya gini, memangnya kalau setiap pejabat negara salah omong, Jokowi. harus menganulir? Loh, ini Karena dia kepala presiden. negara. Dia jadi Enggak Pak Jokowi itu presiden atau juru bicara? sebagai kepala negara dia merawat demokrasi. Enggak. Tapi Karena tidak itu dia mungkin juga semua pejabat mesti dia kontrol. harus dia ucapan lakukan itu. itu kalau dia kepala negara. Ya, loh, kalau nggak apa Ya, bunyinya coba. apa yang dia Rocky. lakukan kalau hanya itu tugasnya? Sekali dia lakukan, dia nggak perlu lakukan Rocky. banyak kali. Sekali dia lakukan itu, yang lain nggak akan ikut contoh. Rocky, Bukan posisi- setiap hari dia lakukan. Rocky. Dia ambil sesuatu yang betul-betul fenomenal dan dia katakan, saudara Bambang Susatyo, Anda tidak beretika mengucapkan itu karena Anda punya jabatan publik. Dia ketua MPR. Ini Tapi ketua dia MPR, nggak ada hubungannya secara struktural, bukan di bawah pemerintah. loh. Bukan di soal bawah itu sebagai kepala negara. Nggak ada. Ini nggak ngerti tadi nih. Kepala negara itu Nggak punya- ada. Buset lah. Oke, kami kembali sesaat lagi. Kalau kena nggak gini tentang. Kita melanjutkan bagian sebelumnya, kita berbicara soal penempatan para purnawirawan, para jenderal di kabinet Pak Jokowi, 5 dari tentara dan 1 dari Polri. Beberapa pos mereka yang ditempati oleh purnawirawan ini disinyalir kuat itu untuk mencegah atau mengurangi bahaya radikalisme yang dianggap mengancam keutuhan NKRI, termasuk Menteri Agama, Mendagri, di situ Pak Tito. Apa yang bisa Anda baca di situ, Ya, Pak Faris? bagi saya ancaman radikalisme itu suatu yang nyata. Ada JAD yang afiliasi ke ISIS, ada macam-macam lah. Ada pemboman, ada penusukan segala macam. Itu sesuatu yang nyata. Nyata ya? Cuma jangan pula ini digembar-gemborkan seolah-olah bangsa ini mau hilang atau mau mati akibat radikalisme. Saya kira ketahanan bangsa kita ya dengan pengalaman sekian puluh tahun ini kita patut bersyukurlah. Oleh sebab itu pengulangan Maksudnya Anda radikalisme jangan digembar-gemborkan itu apa? sebagai ancaman utama. Jangan lupa ancaman utama kita itu ekonomi. Kita akan menghadapi resesi. Yaitu radikalisme ekonomi. Radikalisme ekonomi itu juga ancaman. Nah, poin saya adalah bahwa radikalisme dilihat sebagai ancaman itu sah-sah saja. Itu sesuatu yang nyata. Tapi jangan pula mendominasi wacana publik. Seolah-olah si A dipilih untuk mengatasi itu. Si B dipilih untuk mengatasi itu. Padahal Harusnya itu tidak menjadi narasi besar. saya kira iya, sebab kita mesti menghadapi resesi ekonomi, persaingan dagang, dan lain sebagainya yang sudah nyata gitu Oke. di depan mata 5 tahun ke depan. Bu Rocky, tadi Anda sempat saya potong karena harus jeda kan. Apa yang tadi ingin Anda jelaskan? Saya mau maju masuk ke sini, bicara soal stabilitas. Ya, memang Pak Muldoko sudah pernah mengatakan begini, pemerintah berupaya mengelola stabilitas dengan demokrasi. Karena di satu sisi tuntutan demokrasi luar biasa, tapi sulit mengelola stabilitas dengan demokrasi. Pertanyaannya adalah mana yang harus didahulukan, stabilitas atau demokrasi? Prof. Haris. Jadi begini loh, jangan pula ya menyamakan stabilitas itu dengan soal kegaduhan. Kalau saya melihat bangsa kita ini kegaduhan aja. Kalau stabil sih stabil. Ya zaman 2000 ke sini itu stabil. Megawati, SBY, Jokowi itu stabil secara politik ya. Gak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah kita habis energi untuk Mengelola wacana yang tidak berguna gitu. Karena begini, ada menteri yang mengatakan begini, di zaman Pak Harto
ketika otoriter, tidak ada demokrasi, kita mudah dapat investor. Investor tuh datang saja. Tapi ketika kita masuk reformasi, demokrasi, malah kita susah mendatangkan investor. Sebetulnya kita harus paham di dalam demokrasi itu biasa, messy. Tapi di dalam demokrasi itu paling tidak ada 3 indikator. Di situ ada kompetisi. Di dalam berkompetisi itu excluding the use of force. Tidak boleh menggunakan kekerasan. Jadi kalau kemudian ini makanya Pipa Norris itu mengatakan Indonesia masuk di kategori negara yang hibrid. Rezim hibrid. Rezim hibrid itu demokrasi tapi larinya ke otoriter. Nah yang kedua partisipasi. Makanya tadi sebagai aktivis perempuan kayak gitu ya. Agak sedikit tersinggung juga nih perempuan dibuang begitu saja kan. Tadi kan minta maafnya harus minta maaf personal nih. Yang ketiga civil and political liberties. Kebebasan sipil dan politik. Jadi kalau Anda dekat dengan istana tolonglah dikasih tahu. Ada kebebasan berserikat, ada kebebasan menyatakan pendapat, ada kebebasan pers. Itu indikator inti dari kalau kita mengatakan berdemokrasi. Jangan itu sedang kita nikmati sekarang, Mbak Husnul? Tapi tingkah laku politiknya Nah, ini apa? Yang kebebasan berserikat itu apa yang menjadi problem? Yang problemnya di mana? Emang ada apa? Yang Kita nggak ada masalah kan? Kan HTI dibubarin. Gimana sih? Yang jelas Dari tadi masalahnya di mana? Yang kedua lagi saya Kebebasan tambahkan berpendapat, kalau media sosial jangan bebas. memonopoli yang namanya tafsir. Mau tafsir Pancasila, mau tafsir NKRI, mau tafsir ini. Karena kita ini kalau berdemokrasi, mari diskurs itu kita kembangkan supaya kita lebih cerdas, akal sehat kita berkembang. Dan kalau kita lebih cerdas, maka kita bisa menyelesaikan berbagai persoalan. Saya menafsirkan apa yang Mbak